Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah qisas dan diyat, melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu masih tentang jinayat terkait kejahatan atau kriminalitas ya. Dan sekarang adalah qisas ya. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, yang pertama dari pengertian qisas dan diyat, kemudian hikmah qisas dan syarat qisas, bagaimana qisas dan qisas pada selain nyawa. Langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian qisas ya. Bisa kalian lihat ya, qisas artinya adalah menuntut balas dari segi bahasa. Yang di sini bukan balas dendam ya yang dimaksudkan di sini. Ini adalah korban ya, ataupun keluarga korban menuntut pemerintah atau sang hakim yang berhak menegakkan qisas untuk atau memberikan hukuman kepada pelaku ya, seperti perbuatan pelaku kepada si korban. Seperti pembunuhan pelaku dihukum mati ya, kalau bunuh ya dihukum mati, luka dibalas dengan luka. Ini dari pengertian qisas. Adapun pengertian diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana atau kriminalitas dan diberikan kepada korban atau keluarganya atau ahli warisnya ya. Jadi perbedaan qisas dan diyat ini sangat berbeda. Misal dari pihak keluarga korban ya, pihak dari keluarga korban ya menuntut untuk menegakkan qisas balasan kepada pelaku, maka ditegakkanlah qisas. Apabila dari pihak keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan ya, maka pelaku tersebut memberikan bayaran diyat tebusan sebagai ganti ya yang telah ia lakukan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini anak-anakku dari pengertian qisas dan diyat. Baik, selanjutnya yaitu dari hikmah qisas ya. Hikmah qisas. Hikmah qisas di sini ya, qisas dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup umat manusia ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Maka hal ini dikarenakan ada orang yang menyaksikan hukum qisas ketika ingin berniat membunuh akan berhenti demi melihat pelaksanaan hukum qisas ya. Ambil contoh ya, orang yang kalau di qisas orang membunuh maka dipenggal kepalanya misal ya, penggal kepalanya. Kalau ketika orang banyak menyaksikan orang korupsi dipotong tangannya, pencuri dipotong tangannya ya, orang pezina dilempar dengan hukuman had seperti di Indonesia, maka di sini subhanallah ya, maka orang yang melihatnya akan menjadi jerak takut ya, apabila aku melakukan sebuah pencurian kejahatan maka akan aku ditegakkan seperti itu hukum qisas. Maka maka ini hukum Allah ini yang terbaik ya, daripada dengan hukum manusia ya. Maka di sini karena ia mengetahui bahwasanya jika ia membunuh maka hukumnya adalah dibunuh. Ini apabila dengan hukum Islam, hukum syariat Islam ya. Nanti akan Ustaz putarkan ya video dari Ustaz Khalid Rasulullah hafizahullah taala terkait masalah hikmah qisas ya, bisa kalian dengarkan ya. Hukum Islam teman-teman sekalian juga sangat mulia gitu kan. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang memburu dipenggal lehernya. Ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Kemakmuran kehidupan itu. Baik.
Para orientalis, orang-orang non-muslim yang pelajari Islam, pusatnya di Kanada, mereka coba mencari kelemahan-kelemahan Islam. Di antaranya syubhat banyak dilemparkan. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa ini? Kenapa itu? Di antaranya mereka mengatakan adalah Islam ini agama yang keras. Buktinya masa orang kalau buat kriminal mencuri dipotong tangannya, kejam amat. Orang dipenggal lehernya kalau membunuh. Didatangkan isu-isu seperti itu. Dan banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ini. Sampai pada saat kita mau bicara, umat Islam mau terapkan syariat Islam, jangan, itu keras. Itu aliran keras tuh. Orang yang mengatakan potong tangan ini keras, orang dipenggal lehernya keras, teman-teman. Orang yang belum tahu dan dia belum mengalami. Bayangkan kalau dia pulang ke rumahnya, dia temukan ada pencuri lagi ngangkat barangnya. Saya yakin kalau orang itu pengecut pun dan ada pisau dekat tangannya, bukan cuma dia melawan, bukan cuma sekedar dia potong tangannya, mungkin dilempar pencuri itu dengan pisau supaya mati. Islam datang bukan itu. Tangkap dia, berikan pemerintah, potong tangannya, gitu kan. Orang kalau pulang ke rumahnya dia temukan, naudzubillah, keluarganya sudah diperkosa oleh penjahat, dibunuh. Lalu dia dengar siapa yang bunuh, kira-kira apa yang dia lakukan? Bisa tidur malam itu? Gak mungkin. Dia akan cari tahu siapa yang bunuh, walaupun dia pengecut, mungkin dia jadi berani, dia melawan perang antara keluarga, antara suku, macam-macam. Islam datang tidak, tangkap, hukum. Tapi bagaimana cara hukumnya? Saya ceritakan pengalaman yang saya pernah lihat sendiri di Saudi. Saudi negara, bukan saya bicara Saudinya, dengan ada kekurangan dan kelebihan, tapi alhamdulillah masih menerapkan hukum Islam, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, malam Jumat, setiap malam Jumat, hampir setiap malam Jumat, kalau ada memang kisos terjadi, ada pencuri harus dipotong tangannya, ada orang membunuh dipenggal lehernya, maka diiklankan di TV, di radio, di koran. Si fulan telah mencuri, ceritanya kronologisnya begini, dia masuk ke toko emas, dia dicuri, diambil, kadarnya sekian, kena ayat Allah, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Baik. Sama dengan membunuh juga begitu. Malam Jumat diiklanin si fulan bin fulan telah membunuh dengan cara memukul kepalanya, menusuk perutnya, diceritakan kronologisnya, gitu kan. Maka kena firman Allah, orang yang membuat kerusakan di muka bumi maka akan diqisas. Baik. Prosesnya adalah malam Jumat diiklanin, besok habis sholat Jumat rame-rame. Kalau di Madinah dulu tempat kami kuliah, itu ada sampai sekarang masih ada. Di sisi kalau tidak salah selatan timurnya Masjid Nabawi, kalau dari belakang ada Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ teman-teman sekalian, kalau hari Jumat kalau ada kisos maka akan ada polisi berdiri pagar betis buat lingkaran. Di luar lingkaran tersebut ada orang yang akan menonton kisos. Di dalam lingkaran ada orang yang akan dipotong tangannya, ditaruh di atas meja. Orang itu diikat, kemudian algojunya pegang pisau, pegang pedang maksud saya. Kemudian di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini, ada mobil ambulan yang akan merawat dia setelah dipotong tangannya, tidak dibiarkan mati di situ tentunya. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja kalau kisah sudah terjadi. Didatangkan, disebutkan kesalahannya, lalu dipotong tangannya, digantung potongan tangannya selama 3 hari sampai membiru. Kira-kira kalau ada yang lewat niat mencuri, mau mencuri nggak? Makanya mobil mewah di Saudi itu mobil mewah, si mobil mewah diparkir pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh tangan melayang. Di Indonesia peleknya hilang lah, kacanya hilang. Di Jakarta sampai berani pencuri itu lagi lampu merah, lagi orang nunggu lampu merah, mobil Alphard spionnya dipatah depan matanya mereka. Orangnya tidak berani melawan karena ini penjahat, bawa pisau. Bayangkan berani, tangkap tuh, potong tangannya. Nggak usah itu, koruptor tuh datangkan, iklankan malam Jumat, si koruptor fulan akan dipotong tangannya besok, pasang di TV besar-besar, liatin darahnya muncrat, berhenti semua tuh. Masalahnya pakai hukum manusia, masuk pagi, sogok siang, malam keluar, besok curi lagi. Itulah hukum manusia. Mana yang lebih baik? Gimana caranya hukum Allah mau dibantah? Nggak mungkin. Lebih luar biasa kisos kepala teman-teman sekalian. Ini yang saya pernah saksikan. Kalau potong tangan belum pernah, tapi ini cerita. Ya, waktu itu pernah diceritakan. Yang jelas kalau kisos kepala pernah saya hadiri. Habis sholat Jumat sama ada polisi pagar betis, ada 3 mobil tadi penjara yang bawa kriminal ini. Orang ini, kemudian mobil ambulan yang tim dokter siap mengurusnya, karena orang pun kalau dikisos kepalanya tetap harus dijahit, disatuin baru dikubur bersama, gitu kan. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja. Kita di belakangnya polisi itu. Kemudian Algojo agak berbeda sedikit. Algojo mengambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. Orang yang akan dikisosnya diikat tangannya dengan rantai dengan kedua telapak kakinya. Jadi tangan kakinya keikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain hitam dan ditundukkan, dan dia tertunduk karena belakangnya ini terikat. Lalu Algojonya ngambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo itu ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya. Algojonya jalan langkah pertama, dia lihat ke sana.
Kalau tidak mereka diam, di sana ada 3 orang, 2 orang, pokoknya walinya, ayahnya kah, saudaranya kah, ya, suaminya kah, pokoknya di sana ada orang walinya. Dia langkah pertama dia lihat, kalau mereka diam dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi, lihat lagi. Kalau mereka diam dia melangkah langkah ketiga, dia lihat lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Kalau mereka diam dipenggal orang ini. Tapi kalau di situ ada 1 orang saja dari 3 orang yang hadir misalnya memberikan isyarat tangan, tidak boleh bicara. Kasih isyarat tangan berarti dia memaafkan, tidak jadi kisos. Jadi ini bukan masalah datang penggal, bukan begitu. Tapi yang ingin dititip pesankan apa? Nih, kepada keluarganya orang yang dibunuh tuh, yang membunuh saudaramu, suamimu, ayahmu, ini dia orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, gak ada perang keluarga, gak ada perang suku, gak ada apa-apa. Dalam Islam anak pembunuh dan anak dibunuh boleh menikah, karena bisa saja orang tuanya buruk, anaknya tidak. Kan gitu. Jadi sampaikan ini orang nih, jangan benci istrinya ya, anaknya gak ada dosanya nih, ini yang salah nih, kami akan penggal. Sebagaimana dia bunuh kerabatmu, kami bunuh sekarang. Tapi tergantung kalian, maafin silakan, tidak maafin kami penggal. Itu pesannya, gitu kan? Jadi 1 orang dikisos begini, bayangkan kalau ada orang lewat niat membunuh, kalau orang lihat seperti ini, kepalanya melayang, darahnya muncrat, berhenti dia membunuh. Gak ada lagi preman-preman itu. Gitu. Kita keluar jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 2 malam di Saudi, gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada orang yang hadang, gak ada orang aman, tentram, gak ada apa-apa. Soalnya ini melayang kepalanya, mengganggu melayang. Sentuh mobil potong tangan, gitu kan. Maka kalau mereka maafin, tinggal orang ini bayar denda saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang hukum Allah Subhanahu wa taala ini bukan hukum manusia. Makanya Allah mengingatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun, kafirun, zalimun." 3 kali Allah ulangi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kenapa kalian masih pilih hukum manusia yang bisa tertipu dengan hukum-hukum itu? Berapa banyak koruptor yang masuk keluar penjara, bahkan penjaranya kalah hotel bintang 5, pasang AC, pasang segala, makan segala macam. Ini apa nih? Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua lehernya nih. Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum itu demi kebaikan. Dan itu. Dari 2 pintu inilah teman-teman sekalian seseorang mukmin tahu dan hanya tunduk kepada Tuhannya. Yang pertama, dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan semuanya dan selain Allah dalam makhluknya, tidak perlu takut termasuk pada syaitan yang paling banyak menipu manusia. Yang kedua adalah apapun yang Allah halalkan dan haramkan dan Allah terapkan sebagai hukum, diterapkan, diterima. Gak usah khawatir dengan ya hasilnya, pasti baik buat kita. Ini dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Ya, kalian sudah menyaksikan ya tentang penyampaian dari beliau Ustaz Khalid terkait hikmah kisos sangat luar biasa. Semoga bisa dipahami dengan baik. Lanjutnya setelah kita membahas masalah hikmah, kita hukum Islam teman-teman sekalian juga syarat diwajibkannya kisos. Ya. Yang pertama di sini adalah syarat-syarat agar ditegakkan kisos. Yang pertama, pelaku pembunuhan adalah mukallaf, ya, adalah mukallaf, ya, yaitu yang sudah balik dan seterusnya, sudah balik, berakal, mumayyiz, ya, gitu. Maka ketika seorang membunuh dan dia masih kecil dan dia belum mukallaf, maka ditunggu, ya, hukum kisos ditunggu sampai dia balik. Kemudian yang kedua, terjaganya darah korban. Ya, betul-betul memang dia orang-orang yang merdeka, ya, gitu. Kemudian korban bukan seorang yang non muslim atau kafir, sedangkan pelakunya adalah muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yuqtal muslim bikafir, maka tidak dibunuh seorang muslim ya apabila korbannya adalah orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang berikutnya adalah korban bukan anak kandung pelakunya, ya. Ya, yang pertama di sini korban bukan seorang budak, ya. Korban bukan seorang budak, sedangkan pelakunya adalah orang yang merdeka. Ya, dari kata tadi, maka ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yuqtalu hurrun bi'abdin, tidak dibunuh, ya, seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh seorang budak, ya. Maka ini syarat-syarat atau diwajibkannya sebuah kisos, ya. Jadi ada kurang lebih ada 6, penulis hanya menyebutkan 4, ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Akan Ustaz
kirimkan file PDF-nya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan kisos ya, tadi mungkin sudah disinggung ya, terkait pelaksanaan kisos terhadap pembunuh harus sesuai dengan bagaimana cara ia membunuh korban ya. Karena yang demikian itu mencerminkan persamaan atau keadilan sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 194, "Wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, yang mencelakakan kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Ya, ini terkait keadilan atau persamaannya. Ini terkait masalah kisos yang apabila berkaitan dengan nyawa ya, nyawa seseorang. Kemudian yang selanjutnya pada selain nyawa ya, kisos ini misal seseorang di sini kisos pada nyawa, maka kisos pun dilakukan pada selain nyawa ya. Contoh di sini Allah SWT terkisahkan dalam surah Al-Maidah ayat 25, "Wa katabna 'alaihim fiha la nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha al qisas." Ya. Di sini Allah SWT menegaskan bahwasanya ketika seseorang itu melukai misalnya sampai hidungnya sampai luka, kemudian telinganya, kemudian matanya sampai keluar, maka dibalas setimpal ya, atau giginya ya patah, kita mukul seorang kemudian giginya patah, maka di sini dikatakan kisos apabila kita di negeri kita dikenakan hukum Islam atau hukum kisos ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Adapun terkait masalah macam-macam dia, nanti kalian bisa baca sendiri ya, mana yang kurang paham mana bisa japri Ustadz atau via langsung di komentar, tidak apa-apa ya. Adapun diat ini kan apabila pelaku atau korban ini atau keluarga korban ini memaafkan pelaku, maka diat ini ditegakkan diat ya, atau tebusan tadi ya, yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban atau ahli warisnya ya, gitu. Jadi bisa dipahami ya terkait masalah kisos dan diat ya. Kalau kisos itu apabila keluarga korban itu menuntut ditegakkan kisos, maka ditegakkanlah kisos. Apabila pelaku atau si korban atau keluarga korban ya memaafkan, maka tidaklah ditegakkan kisos, melainkan diganti dengan diat ya. Nanti ada diat, nanti ada, kalian bisa lihat macam-macam diat dari buku ya, terkait berapa jumlahnya apabila membunuh berapa miliar atau berapa juta yang harus ditebus oleh si korban ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, terkait masalah kisos dan diat. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan oleh tanyakan, bisa via Japri atau via komentar ya, di GCR ataupun di YouTube langsung, nggak apa-apa. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ilmu semoga barokah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafir majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.